Tiga. Halo semuanya, kenalin nama aku Gendis, aku dari kelas 7E dan aku dari kelompok podcast 7E. Dan sekarang aku mau kenalin ke kalian salah satu mantan ketua OSIS The Pool, yaitu Kak Jelita. Halo semuanya, kenalin aku Jelita Siagian. Di sini aku sebagai narasumber dan aku pernah menjabat sebagai seorang ketua OSIS, yaitu tepatnya periode tahun 2021 hingga tahun 2022. Salam kenal semuanya. Nah, keren banget guys, sekarang aku lagi ngundang Kak Jelita sebagai narasumber podcast aku dan kelompok aku. Dan aku mau nanya-nanya sedikit tentang internet sehat nih, karena pasti Kak Jelita pasti punya banyak pengalaman ya tentang di dunia maya dan lain-lain. Coba dong sedikit cerita pengalaman Kak Jelita, gimana sih? Buat internet sehat sendiri sih, aku tuh pertama kenal internet yang bener-bener internet itu sejak aku kelas 4 SD. Wow. Cuman karena aku lahir 2008, mungkin aku masih sempet tuh gunain yang namanya BBM atau kayak BlackBerry gitu. Tapi emang internet pada zaman itu tuh cuma bisa digunain aksesnya kayak Google sama message kecil doang. Nah, tapi aku bener-bener gunain internet itu kelas 4, dimana itu reward aku juga setelah naik kelas dan berprestasi. Itu aku mulai kenal yang namanya Instagram, YouTube, dan Google, tapi sebatas itu aja sih. Udah main sosial-sosial ya, udah tahu. Iya, udah main sosial-sosial, karena kan ada perasaan kayak kalau nggak ikutin temen tuh rasanya kurang gitu. Jadi emang udah mulai mau post-post di Instagram. Jadi emang ngikutin tren zaman itu ya. Mulai itu, udah mulai mau eksis lah. Iya, bener banget, emang zaman-zaman waktu itu emang lagi ngetren banget kan sosial media, banget. Instagram lagi naik banget sih waktu itu. Apalagi Musical.ly ya. Nah, Musical.ly, aku tuh sempet salah satu jadi pemainnya, walaupun bukan seleb ya, cuman ya aku sempet jadi pemainnya waktu itu. Iya, emang zaman dulu emang seru-seru banget, apalagi waktu sosmed baru viral gitu. Iya. Nah, karena sekarang zaman itu udah makin berkembang ya, sosial media sekarang udah makin banyak, terus penggunanya juga pastinya makin banyak juga. Nah, tanggapan Kak Jelita nih sebagai apa ya namanya, kayak mungkin menjadi pengguna ya? Iya, seorang pengguna juga pemimpin sekolah ini buat ngajak teman-teman atau teman-teman KJJ sekitarnya. Gimana tanggapan Kak Jelita buat internet sehat ini, Kay? Karena aku udah mulai tumbuh besar, being adult, itu kita makin tahu tuh isi internet tuh kayak mana. Karena internet tuh sepandangan kita yang kecil, kita pasti lihat internet itu jadi sebuah kawasan dimana kita bisa ketemu banyak orang di online. Iya, bener Dan banget. menurut pengalaman aku ya, aku tuh sempat menggunakan sosial media yaitu Twitter, dan di situ aku makin tahu tuh seluk-beluknya sosial media dan jejaring sosial media itu bener-bener deep banget. Dan aku mulai ngerasa, aduh, kalau misalnya kita main sosial media tapi kita salah menggunakannya dan kita jadi pengguna yang toksik di sosial media itu pasti, dan di internet pokoknya itu pasti jejaknya di mana-mana. Dan menurut aku itu adalah suatu hal yang serem banget. Jadi bener banget. sebagai pengguna sosial media kita pasti kayak harus pilih-pilih dong, gimana sih kita mau nge-tweet apa atau mau nge-post apa, atau kita pengen ngegunain konten apa, bahkan nonton konten apa atau nge-share konten apa. Dan itu tuh jadi aware banget sih buat aku, apalagi dalam bidang aku juga yaitu OSIS juga, itu tuh kita menggunakan sosial media sebaik mungkin gitu. Gimana caranya sosial media itu bisa jadi hal positif gitu konten-kontennya, dan pastinya gak menyalahi keformalitasan yang ada gitu. Intinya kita juga jaga ya, apalagi umur sekarang, remaja-remaja sekarang juga takutnya jadi salah jalur. Iya, jadi, benar banget. Iya, benar. Jalur itu suka salah kadang. Iya, benar banget. Jadi kalian juga di rumah harus jaga-jaga buat main sosial media, harus sesuai umur juga ya. Nah, abis itu kira-kira gimana nih caranya Kak Jelita untuk menghadapi masa-masa remaja yang buat di dunia maya dan lain-lain? Kalau aku sih ya jujur, ada satu fase di mana aku butuh audiens, ada fase di mana aku butuh tanggapan orang lain soal kehidupan aku. Dan kadang orang-orang di real life kita itu nggak bisa ngasih tanggapan yang sesuai sama yang kita mau gitu. Kayak kadang kita tuh berekspresi tapi mereka kurang berekspresi Gak gitu. sesuai ekspektasi. Iya, dan emang sih orang
orang-orang di internet itu kebanyakannya fake ya rata-rata. Kita kayak cuma berteman ya sekedar kita tahu ya username dan lain-lain gitu doang. Dan kita nggak tahu dalamnya tuh kayak mana. Iya, bener. Jadi tuh sebenarnya tuh kalau kita menjadi seorang remaja itu pasti kita tuh pengen yang namanya mengikuti tren-tren yang ada. Tapi banyak tren-tren di dunia internet itu pastinya yang bisa ngerusak kita kalau kita kapasitas kita dalam menggunakan dan kuantitas kita dalam menggunakan itu keluar dari kualitas yang ada. Misalnya contohnya kayak anak-anak zaman sekarang yang suka buat lelucon yang menurut aku nggak lucu ya, nggak lucu, dan kayak misalnya jokes-jokes yang menyudutkan banyak orang di sosial media, dan itu tuh secara tidak sadar kita kayak memupuk suatu rekaman dalam diri kita sebagai reka yang buruk gitu loh, dan jadinya jatuhnya kayak cyberbullying ya. Iya, cyberbullying itu tuh paling menakutkan banget sih buat Iya, aku. bener banget. Apalagi sekarang remaja-remaja sekarang kan juga asal berteman juga ya. Iya, asal Maksudnya, berteman. Iya, karena emang sekarang tuh kayak circle-circle online juga udah banyak banget. Banyak banget. Iya, jadi remaja-remaja sekarang juga takutnya jadi salah jalur atau nggak bisa mengambil Mengontrol sisi diri positif juga, iya, dan negatifnya juga. Dan mungkin Kak Jelita kan menjabat menjadi ketua OSIS The Pool tuh berapa tahun sih kalau boleh tahu? Aku ketepatan cuma kurang lebih 7 bulan. Jadi ya walaupun memang waktunya singkat, tapi Kak Jelita dan timnya juga harus lebih semangat ya, tetap semangat. Pasti. Dan pastinya juga banyak banget pengalaman yang bisa diambil ya dari selama menjabat 7 bulan ini, karena emang sebenarnya udah hebat banget gitu kan. Terima kasih. Iya, dan gimana sih rasanya jadi ketua OSIS 80, dan sharing dong pengalaman-pengalaman dan apa sih cerita-cerita yang mungkin bisa jadi manfaat juga buat teman-teman di rumah. Oke, jadi karena ini kita bakalan ngebahas tentang internet sehat nih Iya. ya. Aku tuh sama jadi seorang ketua OSIS pastinya makin tahu tuh internet tuh digunain untuk apa sih, untuk hal positif gitu. Apalagi aku mengelola akun yang cukup besar dan dirintis dari nol gitu buat sekolah ini. Jadi aku harus kayak mempergunakannya dengan baik. Dan kadang kita juga menunjukkan pola kinerja kita itu menunjukkannya itu lewat sosial media. Karena kadang tuh orang-orang di luar sana sebelum pengen mengetahui sekolah kita tuh kadang tuh nggak datang ke sekolahnya langsung gitu loh. Iya, Mungkin cek sosial medianya atau gimana. Dan aku tuh membangun citra sekolah itu di 80 ini dengan cara citranya itu ceria gitu, ceria. Biar orang-orang juga cek background sekolah. Iya, bener ya. banget, karena aku juga sekarang dalam fase kelas 9 ini aku pasti dong nyari-nyari SMA-SMA Iya, bener. yang eksis juga di sosial medianya. Karena kalau sosial medianya terlihat biasa saja atau tidak kayak mendokumentasikan hal-hal yang menyerukan, itu kadang menurut aku kurang. Dan sama jadi ketua OSIS, puji Tuhannya aku selalu mencoba untuk eksis dengan positif di internet atau di sosial media. Gimana caranya publik juga melihat 80 sebagai sekolah yang ramah internet juga, dan pokoknya mengumbar hal-hal positif lah, pokoknya hal-hal positif yang bisa jadi nilai plus. Cuman pastinya dalam kita menjalani tugas kita untuk melakukan hal dengan tujuan positif, itu tuh pastinya akan ada judgement dari orang-orang. Iya. Karena ya Karena jelas nggak dong. semua orang suka sama Karena nggak semua kita. orang suka sama pendapat kita, sama apa yang kita lakukan di sosial media. Karena kan yang kita tahu ya, sosial media itu kan pasti ada batasan durasi, ada batasan-batasan konten yang bisa kita upload dan lain-lain, dan nggak menunjukkan secara keseluruhan background kita ngebuat konten itu gitu loh. Jadi aku tuh punya beberapa lah pengalaman tuh kalau misalnya kita tuh dijudge atau kayak terlalu berwarna, terlalu begini kontennya, begini. Tapi menurut aku sih ya, buat remaja-remaja sekarang jangan terlalu diambil ke hati ya. Itu dijadikan aja sebuah kayak ciri khas. Oh, masa jabatan aku begini nih ciri khasnya yang akan diingat terus sampai nantinya. Jadi tuh internet pokoknya adalah suatu tempat di mana aku tuh bisa meramu potensi bersama, apalagi aku berorganisasi di bidang Iya. OSIS kayak gitu. Jadi emang internet tuh emang banyak banget manfaatnya dan Iya, banyak banget. banyak negatifnya. Terus juga Kak Jelita sebagai ketua OSIS juga pasti menggunakan internet dengan sering-sering ya, Iya, pastinya, sering karena banget. internet emang sekarang udah jadi intinya bahan pokok gitu ya, di Iya, baru dalam udah jadi kehidupan. kebutuhan juga kan. Iya, Itu kalau nggak scroll kan kurang gitu setiap Iya, dan harinya. buat sarana hiburan, sarana informasi, dan emang sekarang belajarnya juga bahkan kurikulum Merdeka ini kebanyakan pakai handphone gitu ya. Iya. Emang sih sekarang kalau misalnya nggak pakai handphone tuh kayaknya kurang lengkap gitu, karena kan kalau baca textbooks doang tuh kita cuma kayak ya baca itu aja lah kadang. Jadi menurutku penting banget sih. Nah, sekarang kita kan tadi udah sharing-sharing ya, udah bener-bener udah tau lah gimana sih Kak Jelita sebagai ketua OSIS. Terus sekarang Kak Jelita udah banyak banget kegiatan ya. Kira-kira sekarang untuk meluangkan waktu kosong Kak Jelita gimana nih?
Aku karena mungkin transisi dari ketua OSIS jadi seorang murid biasa itu kan kelihatan banget ya kayak jadinya tidak ada rapat lagi atau jadi tidak nggak aktif ya, atau tidak aktif ataupun kalaupun aku ngechat adik-adikku yang masih di OSIS sekarang ya sekedar untuk ya mereka mungkin minta saran atau mungkin yang ngoreksi mereka, jadi itu untuk mengisi luang aku itu aku tetap melanjutkan satu bidang aku yaitu edit mengedit. Aku salah satu desain grafis juga kan. Jadi aku masih kayak gunain bakat aku ini jangan sampai stop gitu. Jadi aku tetap otak-atik setiap hari walaupun aku nggak ada kerjaan juga ya, maksudnya aku ngebuat itu juga ya, bukan untuk sebuah purpose yang kayak dulu gitu kayak untuk diupload dan lain-lain, tapi aku selalu sih kayak misalnya bagi tips di di second account aku dan lain-lain. Aku suka sih karena itu kayak bisa ngebuat aku juga ngerasa aku nggak diem doang gitu. Itu sih yang sekarang aku lakuin. Jadi setelah Kak Jelita selesai untuk menjabat jadi ketua OSIS, jadi dia mempunyai kesibukan, jadi dia masih meneruskan hobinya ya. Iya, pasti jadi dong. dia nggak boring-boring aja di rumah atau di ya gitu deh. Nah sekarang aku mau nanya nih ke Kak Jelita, gimana sih caranya, mungkin dengan caranya Kak Jelita, karena kan Kak Jelita juga bisa pernah menjadi pemimpin buat tim-tim Kak Jelita dan OSIS 80. Kira-kira gimana sih biar kawan-kawan Kak Jelita dan orang-orang di sekitar Kak Jelita biar bisa memanfaatkan sosial media ini dengan baik, dengan cara internet yang sehat dan tidak salah jalur? Nah, ini tuh suatu selain internet itu adalah kebutuhan, ilmu-ilmu di dalamnya, cara menggunakannya itu juga sebuah kebutuhan. Dimana kita juga tahu gimana sih cara ngegunain internet itu biar kita nggak salah jalur. Apalagi kita masih remaja gitu, kita masih labil, kita belum tahu yang mananya yang benar, yang sebenarnya paling perfect untuk kita ambil dan lain-lain. Itu pasti masih rentan banget buat kita penggunaan sosial media. Sehingga aku tuh emang dari dulu tuh dididik untuk gunain sosial media itu seminim mungkin. Jadi aku bisa nge-share sesuatu di sosial media, but bukan full of my life gitu, nggak semua tentang kehidupan aku harus aku umbar di sosial media. Aku tuh kadang ngeumbar sesuatu yang bahagia-bahagia aja dong, nggak mungkin dong kita ngeumbar sesuatu yang terlalu sad atau gimana. Tapi emang ada space di mana kita bisa ngungkapin kekesalan kita, kekecewaan kita dan lain-lain di sosial media. Tapi dalam ranah kita tahu bahwa itu adalah orang-orang yang dapat mendengar kita dan orang-orang yang tahu posisi kita. Karena kadang kalau kita oversharing, sekarang namanya oversharing ya, oversharing sosial media, jatuhnya orang-orang yang ngeliat kita tuh kayak jadi lebay banget nih orang, atau punya kayak mental judge sendiri akan kesenangan kita atau nganggap kita alay dan lain-lain. Jadi sebenarnya internet sehat itu adalah kebutuhan gimana kita caranya dapat mengelola internet itu jadi suatu yang wow, magical gitu, suatu yang bener-bener wah keren banget nih bisa kita manfaatin. Jadi bukan suatu hal yang buat kita merasa jadi tersesat gitu internet itu gitu. Ya jadi keren banget ya, karena emang Kak Jelita tuh orangnya kreatif banget menurut aku. Dan Kak Jelita tuh orangnya tuh selalu bisa bikin sesuatu hal yang baru, bisa hal yang bisa jadi kayak misalnya nih kayak mungkin Kak Jelita punya sesuatu hal yang baru datang di grup Kak Jelita. Itu Kak Jelita juga bisa mengembangkan potensi tersebut ya. Karena emang harus ya. Harus. Dan banyak cara juga, banyak cara banget sekarang. sekarang. Nah, biasanya kalau misalnya Kak Jelita lagi ngeluangin waktu, katanya Kak Jelita juga desain grafis, itu biasanya Kak Jelita tuh dapat kayak informasi-informasi dan saran-saran itu di mana biasanya? Nah, jadi ini juga nih salah satu kegunaan internet ya, gimana caranya kita tuh bisa ngembangin talenta sama potensi kita gitu. Jadi kita itu bisa ngelakuin sesuatu sesuai dengan minat dan bakat kita kan. Jadi kita bisa dapat informasi. Aku sih dapat informasi kayak dari TikTok, Google, atau kayak ya aku tuh jarang sih baca textbook buat untuk tutorial, cuman aku lebih ke video-video dan lain-lain sih. Ya, jadi emang sekarang tuh banyak banget ya website-website, aplikasi-aplikasi yang buat bisa kita mengembangkan kreativitas kita jadi lebih baik. Dan terus nih aku juga pengen dong tahu Kak Jelita tuh sebenarnya tuh biasanya ya kalau Kak Jelita lagi boring atau lagi sebenarnya semua tugas Kak Jelita udah selesai, itu biasanya Kak Jelita tuh memanfaatkan internet buat apa aja? Aku pastinya ya ada ya masa-masa kita kayak
ya bosen lah gitu kalau cuma baca buku atau kayak ngesain tugas-tugas formalitas kita. Ya pastinya aku gunain ya buat scroll TikTok atau ya aku juga manusia biasa ya, kita semua pasti punya hasrat lah untuk nge-scroll TikTok, dan kadang emang kecanduan sih dari TikTok itu kadang. Tapi kita juga dapat informasi kok dari TikTok, ya kan, dari TikTok atau Instagram, atau kadang ya sekadar baca buku aja di online. Aku tuh biasanya baca buku di online sih. Nah, karena kita udah mention apa sih dampak positif dan pengalaman Kak Jelita juga, sekarang kita bakal move ke dampak negatif sosial media dan internet. Kira-kira apa aja nih tanggapannya? Bener-bener ya, internet itu selain ngasih dampak yang bener-bener keras di positifnya, tapi keras banget juga di negatifnya. For your information, papa aku itu salah satu orang yang bekerja di bidang IT alias teknologi. Papa aku orang cyber, jadi tuh suatu atmosfer keseraman kalau lagi bicarain cyber dan teknologi tuh seram banget. Papaku tuh selalu aware dan selalu ensure anaknya itu kayak ngegunain sosial media dengan baik. Bahkan sebenarnya itu papaku tuh belum ngebolehin aku ngegunain sosial media, tapi karena aku ngejelasin ke papaku kalau ini tuh adalah sebuah kebutuhan zaman sekarang, kita butuh ngegunain ini. Jadi ya tetap aku pakai. Salah satu dampak yang benar-benar terjadi dalam diri aku adalah jadi malas. Saat kita udah nge-stuck di HP itu udah kecanduan, udah addicted. Jatuhnya kayak kita nggak terima dibilang kecanduan. Aku tuh nggak terima kalau dibilang aku kecanduan handphone. Itu aku nggak terima. Apalagi mamaku yang bilang kakak main handphone mulu dan lain-lain. Aku nggak terima. Tapi saat emang kalau ada kaca besar yang selalu ngikutin aku kemana-mana, pastinya aku sadar, oh iya, aku tuh ngehabisin 3/4 waktuku untuk di handphone. Dan dampak buruk yang paling aku rasakan sekarang adalah mata minus. Itu bener-bener bener-bener masalah internasional kayaknya untuk zaman sekarang. Walaupun udah banyak teknologi yang bisa menghapuskan itu ya, cuman kan untuk anak seumuran kita nggak mungkin lah kita lasik gitu secepat itu ya, karena takut juga ya, masih remaja. Jadi emang dampak positifnya itu adalah kita tuh bisa berubah di sifat kita sih. Aku tuh berubah banget kata mamaku selama aku kenal internet ini. Mulai dari yang awalnya penurut banget, kita bisa berubah jadi anak yang mulai mengerti cara mengkritik orang tua, cara untuk melawan, atau tuh cara untuk menjawab orang tua. Kadang tuh kalau kita dulu sebelum kenal internet, kita taunya orang tua adalah orang yang paling kita hormati. Tapi zaman sekarang kita tahu orang tua itu orang kita orang hormati banget gitu. Tapi ada bagian-bagian dimana kita mengerti kalau ya kita harus bisa kritik orang tua. Jadi di situ tuh aku tuh merasa kalau semenjak aku tahu internet, pegang internet, mengenal internet, dan bahkan berkecimpung di dunia online kayak gitu, aku jadi bisa mengerti keadaan-keadaan yang belum pernah aku lewatin. Jadi karena kita kan baca pengalaman orang, dan itu kadang buat aku jadi terlalu dewasa. Jatuhnya aku jadi ngerti banyak hal gitu sebelum umurnya. Kayak misalnya orang tuaku ngomongin ini, aku jadi aku udah nyambung gitu. Padahal itu satu topik yang sebenarnya amburadul banget kalau aku udah tahu topik ini gitu. Karena itu udah kedalaman sosial media yang aku selamin setiap harinya gitu. Karena emang informasi-informasi udah jadi menyebar ke mana-mana udah jadi makanan setiap hari juga. Iya, bener banget. Gosip-gosip dan lain-lain gitu loh. Jadi udah bener-bener dampak negatifnya juga ada di aku. Cuman disclaimer di sini ya, kalau dampak negatif itu bisa aku olah terus. Dimana dampak negatif itu bukan jadi sebuah habits atau kayak yang kita lakukan setiap hari, tidak, tapi jadi sebuah dampak negatif yang selalu aku minimalisir setiap harinya. Jadi aku kayak selalu introspeksi diri sih, berusaha untuk lebih baik ya. Ya, berusaha untuk lebih baik pastinya. Karena aku kan difasilitasin juga untuk hal yang baik gitu loh. Jadi harus memanfaatkan sesuatu ya pokoknya sebaik mungkin lah gitu. Ya, jadi keren banget. Dan untuk sebenarnya buat tanggapan aku sendiri, emang dampak negatif itu emang bisa membuat remaja-remaja zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang jadinya kayak jadi salah jalur, atau bahkan jadinya jadi pergaulan bebas ya. Karena emang takut banget informasi-informasi yang salah sekarang, apalagi hoax ya udah bener-bener udah menyebar ke seluruh dunia bahkan. Udah bener ya. Ya. Dan kira-kira nih Kak Jelita tuh sebenarnya idolain siapa sih semenjak tahu internet? Aku tahu internet ya, itu tuh aku ngeidolain banget K-pop. Aku tuh nggak ngerti ya, cuma sekarang kayak udah berkurang. Tapi dulu aku bener-bener K-popers aku tak habis, dan itu buat jadi toxic juga sih kadang. Kira-kira tahun berapa tuh? Aku kira-kira mulai kenal K-pop itu tahun 2017, awalnya karena EXO. Jadi tuh karena aku ngefans banget. Akhirnya aku gara-gara ngefans itu sebenarnya kan dari YouTube ya, taunya ya dari YouTube, malah beraluran ke yang lain-lain gitu, kayak misalnya Twitter, Instagram. Jadi aku mainin semua demi ngikutin updatean idol aku ini sebenarnya. Itu bener-bener niat ya. Bener-bener niat, pokoknya aku tuh apa informasi tercepatnya lah, pokoknya aku harus dapet. Jadi aku mainin semua Instagram. Jadi bener-bener fans berat ya. Itu
Tapi yang sekarang aku nggak terlalu idolain mereka lagi sih sekarang, cuma buat kayak hibur-hiburan aja. Kalau misalnya aku lagi mau cuci mata mungkin dan lain-lain, mungkin aku bisa lihat mereka di sosial Iya, media. iya. Cuman yang benar-benar sekarang aku idolain itu kayak mungkin penulis-penulis buku ya, yang selama aku kenal di internet kan aku juga semakin tahu perkembangan buku kayak mana. Salah satu yang aku suka itu Oprah Winfrey, itu aku suka banget sama dia, sama tulisan-tulisannya sih. Jadi Kak Jelita juga sebenarnya hobinya apa sih? Hobi aku, hobi aku sebenarnya bukan tipe orang yang punya hobi tetap sih, tapi Iya. aku yang pastinya hobi yang paling mungkin orang kenal juga dari aku itu adalah menulis. Aku suka banget menulis. Wow, keren banget ya. Mungkin Kak Jelita juga bisa jadi penulis buku ya. Amin, aku pengen banget sih jadi penulis Wow, buku. keren. Emang Kak Jelita punya cita-cita yang keren juga. Sebenarnya cita-cita apa nih? Aku cita-citanya, aduh puji Tuhan banget, karena aku tuh udah mulai berpikir tentang Iya. cita-cita aku ya. Karena kan aku juga nanya ke anak-anak sebaya aku gitu, apa cita-citanya, belum pada bisa jawab. Tapi sekarang aku udah bisa jawab lah gitu. Cita-cita aku tuh pengen jadi dokter. Karena aku tuh termotivasi aja gitu untuk jadi dokter, karena aku ngerasa kalau bidang ini tuh cocok sama aku, karena aku juga berlatarkan kayak orang yang suka ilmu pengetahuan gitu. Iya, keren banget ya. Semoga Kak Jelita sukses terus. Amin, kamu juga ya. Iya, amin. Terima kasih. Pokoknya Kak Jelita emang hebat banget sih menurut aku. Dia bisa jadi pemimpin yang keren dan aku termotivasi banget. Kak Jelita tuh bener-bener inspirasi aku banget buat penuh semangat dan ya pokoknya Kak Jelita emang menginspirasi banyak banget orang. Oke, thank you ya Kak Jelita udah Thank you jadi banget juga narasumber. Gendis, karena aku juga senang banget diajak komunikasi kayak gini, karena aku bisa kayak share a lot of tips, a lot of story di sini, dan aku Iya, senang banget sih bener buat banget. Gendis sama kelompoknya. Ya, terima kasih Kak Jelita. Terima kasih juga Gendis. Bye.